Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Shalom adik-adik, senang sekali Kak Charles bisa bersama-sama dengan kalian walaupun hanya sebatas online. Kak Charles berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau melayakan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Kami sangat bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berikanlah pengertian kepada kami, karena kami mau menjadi anak yang taat kepada firman-Mu dan selalu melakukan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah berdoa dan bekerja. Kita akan belajar hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memahami betapa pentingnya berdoa dan juga bekerja. Jadi kita jangan hanya berdoa saja adik-adik, tetapi kita juga harus bekerja ya. Mungkin adik-adik belum bekerja, belajar sungguh-sungguh ya. Seperti Tuhan Yesus juga, selama Tuhan Yesus berada di dunia ini, dia bekerja begitu keras untuk memulihkan, untuk memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Maka kita harus juga mencontoh, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikut, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus bekerja keras. Kita nggak boleh malas ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan kita harus rajin berdoa dan juga rajin bekerja. Nah, mari kita baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Buka kitabnya kita ya adik-adik. Kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Kak akan bacakan. Judul perikopnya adalah berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, ada sebuah cerita. Pada suatu musim dingin, ada seekor belalang yang melihat gerombolan semut yang membawa makan biji-bijian atau makanan ke sarang mereka. Lalu belalang berkata kepada semut-semut itu, "Maukah kamu berbagi sedikit makanan saja untukku? Aku sangat lapar. Aku belum makan apapun sejak kemarin. Aku hampir mati kelaparan." Lalu seekor semut menjawab belalang, "Apa yang kamu lakukan sepanjang musim ini sehingga tidak punya
makanan pada musim dingin ini?" Lalu kata belalang, "Aku menghabiskan waktu hanya bernyanyi dan beribadah kepada Tuhan. Aku sibuk mempersembahkan pujian yang terbaik kepada Tuhan, sehingga aku tidak sempat mengumpulkan makanan untuk musim dingin ini." Lalu jawab semut, "Kalau begitu, berdoalah terus dan mintalah supaya musim dingin segera pergi." Lalu rombongan semut itu berlalu dan meninggalkan belalang, si pemalas. Nah, adik-adik, seperti yang kita baca tadi, kita harus Paulus mengajarkan bagaimana jemaat di Tesalonika supaya mereka selain rajin berdoa, mereka juga harus rajin bekerja. Karena Paulus mengetahui adanya begitu banyak persoalan di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Jemaat menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Yesus akan datang segera dan menghakimi dunia dan menjemput semua umatnya yang percaya menuju rumah Bapa di surga. Nah, karena mereka ada pemahaman seperti ini, adik-adik, jadi orang-orang ini, jemaat di Tesalonika ini jadi fokus hanya beribadah saja gitu. Mereka beribadah di rumah Tuhan, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh karena mereka percaya bahwa untuk menyambut Tuhan Yesus adalah dengan terus berdoa dan beribadah, dan mereka tidak mau bekerja sama sekali. Mereka percaya bahwa bekerja adalah hal-hal yang duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mereka percaya dengan pengajaran-pengajaran yang salah, ya adik-adik. Dan pengajaran tersebut mempengaruhi beberapa anggota jemaat di Tesalonika. Mereka sampai meninggalkan pekerjaannya sehari-hari dan menghabiskan waktu mereka hanya untuk berdoa. Dan bahkan mungkin mereka menjual seluruh harta mereka, seperti yang juga kebiasaan semua jemaat di Yerusalem. Nah, Paulus menyadari ya bahwa jemaat-jemaat Tuhan memang akan menghadapi begitu banyak percobaan dan tantangan hidup. Baik karena faktor ada konflik, ada perselisihan, ada pengajaran yang keliru, maupun juga tekanan-tekanan dari luar ya. Karena waktu itu penginjilan ditekan oleh orang-orang pada waktu itu ya. Mereka diancam, mereka akan dipenjara seperti itu ya adik-adik. Nah, karena itu Paulus secara khusus bicara tentang berdoa dan bekerja. Paulus mengajak semua jemaat untuk berdoa, untuk rajin berdoa. Jadi bagi Paulus, berdoa dilakukan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang jahat. Karena Paulus sadar bahwa pelayanannya tidak akan berhasil tanpa dukungan doa dari sesama orang percaya. Doa diperlukan ya adik-adik. Kita harus saling mendoakan, kita bukan berdoa hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus berdoa untuk sesama kita gitu. Nah, Paulus mengatakan dengan saling mendoakan maka mereka saling menjaga dan saling mendukung untuk semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Supaya jemaat tidak mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, melainkan mereka selalu berpegang kepada pengajaran Kristus yang benar. Nah, kemudian Paulus bukan hanya mengajarkan jemaat untuk berdoa saja ya adik-adik. Dia memberi pesan kepada jemaat untuk tidak hanya berdoa tetapi harus rajin bekerja. Dan Paulus dengan tegas mengatakan jika tidak bekerja, janganlah ia makan. Walaupun Paulus begitu tegas, tapi Paulus mengatakan itu dengan kasih ya. Nah, Paulus pun juga sudah memberikan teladan kepada jemaat. Bagaimana dia, walaupun sebagai hamba Tuhan, dia memberitakan Injil. Di satu sisi dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Paulus. Paulus bekerja keras
selain memberitakan kebenaran firman Tuhan, Paulus pun juga bekerja sebagai waktu itu sebagai tukang tenda gitu ya. Karena waktu itu tenda diperlukan untuk karena waktu itu ya rumah seperti itu belum ada ya, jadi orang-orang banyak yang tinggal di tenda juga gitu. Nah, Paulus bekerja sebagai tukang tenda karena Paulus tidak mau membebani siapapun. Dia mau hidup bekerja keras gitu, mencukupi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya kebutuhan hidupnya Paulus saja, tetapi dia juga mau menyalurkan hasil kerja kerasnya itu untuk sesamanya dia, untuk jemaat-jemaat di sekitar Paulus. Nah, jadi Paulus memperingatkan semua jemaat bahwa iman kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan kita, yaitu kita harus rajin berdoa, kita harus rajin bekerja juga. Jadi jangan cuma hanya beriman saja kita tunjukkan, harus ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Seperti dikatakan iman itu adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Sedangkan iman dengan perbuatan adalah iman yang hidup. Ya, kita sebagai manusia biasa saja ya, kita pasti nggak suka ya lihat orang pemalas, apalagi Tuhan ya adik-adik. Maka kita harus menjadi orang yang mau rajin ya. Kita mau rajin berdoa, kita mau rajin bekerja ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik, untuk mencapai apa yang kita inginkan pasti ada harga yang harus kita bayar. Kita tidak cukup hanya mau berharap atau berandai-andai gitu ya. Kita tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi kita harus berusaha bekerja keras semaksimal kita bisa. Jadi kalau malas itu bukan gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Berdiam diri, bersantai-santai, itu bukan ciri hidup orang Kristen. Tetapi kita harus tekun dalam bekerja. Kita harus rajin, kita harus bekerja keras. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Nah, mungkin adik-adik kan belum bekerja. Nah, kalau adik-adik mau mendapat nilai yang bagus, pasti kan harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Apakah bisa adik-adik hanya berdoa saja, nanti tidak perlu belajar gitu, dan akan mendapatkan hasil atau nilai yang baik? Pasti tidak bisa ya. Adik-adik juga harus berdoa, dan di satu sisi juga harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tanpa kerja keras, tanpa usaha, adik-adik pasti tidak bisa menjadi murid yang berprestasi ya. Nah, adik-adik harus menjadi contoh, menjadi teladan juga bagi teman-teman adik-adik, bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Adik-adik menjadi orang yang rajin bekerja, rajin belajar, dan juga rajin berdoa. Dan di Matius 6 ayat 26, kalau kita baca, itu berbicara mengenai burung-burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak menabur, burung-burung itu tidak mengumpulkan bekal persediaan di lumbung seperti yang manusia kerjakan. Tetapi ya Tuhan pelihara. Tapi apakah burung-burung itu hanya berdiam diri saja di dalam sarang mereka? Tentu tidak ya adik-adik. Burung-burung itu juga harus bergerak, mereka harus berusaha. Mereka harus keluar dari sarang mereka untuk mencari makanan mereka. Mereka harus mencari makanan untuk diri sendiri. Mereka harus mencari makan untuk anak-anaknya setiap hari. Mereka juga harus berusaha untuk membuat sarang untuk mereka tinggal, untuk mereka berlindung ya. Nah, kadangkala ayat itu digunakan oleh banyak orang-orang Kristen yang malas, yang tidak mau bekerja keras. Nah, jadi adik-adik, kita diharapkan untuk menjadi orang yang berguna. Kita harus menjadi orang yang rajin. Kita harus menjadi orang yang menjadi berkat. Kita menjadi orang yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita ya. Kita harus bekerja keras ya.
mengatur hidup kita sebaik-baiknya. Kita belajar sungguh-sungguh, kita perlengkapi diri kita dengan pengetahuan, kita baca Alkitab untuk meningkatkan spiritualitas kita. Kita harus terus bermotivasi, kita harus terus memiliki komitmen hidup, tidak mau sembarangan. Kita harus bekerja, kita harus berdoa, karena inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti ada pepatah di dalam bahasa Kak Charles lupa, ora et labora. Ora artinya berdoa, labora artinya bekerja. Ya adik-adik, ora et labora, berdoa dan bekerja ya. Kita bukan berdoa yang seperti tadi kita baca di perikop, kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa memberikan dukungan untuk orang lain. Di satu sisi kita juga dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk rajin bekerja. Bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga bekerja untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah adik-adik, mari kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, pasti banyak orang-orang yang dalam kesusahan. Marilah kita mau berdoa bagi mereka, mohon belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga kita mengulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, dua hal inilah adik-adik, berdoa dan bekerja, inilah panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Semangat terus ya adik-adik. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah ditabur pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diingatkan sebagai anak-anak Tuhan supaya kami rajin berdoa dan juga rajin bekerja. Kami tidak mau bermalas-malasan. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami ya Tuhan. Kalau kami masih malas belajar, kami malas, kami tidak mau berusaha. Saat ini kami berkomitmen kembali untuk menjadi orang-orang yang rajin, anak-anak yang mau rajin belajar, mau bekerja keras, sungguh-sungguh berdoa, dan tidak mau bermalas-malasan lagi. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami di tengah-tengah pandemi ini, begitu banyak kesulitan. Kami berdoa Tuhan, berikanlah hikmat kepada orang tua kami supaya dapat bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan, yang kesulitan, yang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan, tangan-Mu selalu menyertai mereka, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah. Berikanlah hikmat juga kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya dapat menanggulangi pandemi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.